Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Safruddin Alayubi di channel Mas Fudi. Di video kali ini saya ingin membawakan sebuah kisah cerita. Ya, ini kisah nyata. Terjadi di daerah Bandung, sekitaran daerah Sukajadi. Ya, sebelum memasuki ceritanya teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Agar channel ini terus bisa berkembang dan juga bisa menyuguhkan cerita-cerita sebuah kisah nyata dan horor di berbagai daerah di Indonesia. Baiklah teman-teman, kejadiannya terjadi di tahun 2021. Nah, sebut aja namanya Yudi. Yudi ini punya saudara di Bandung. Nah, dan Yudi itu asalnya dari Purwakarta. Dia disuruh saudaranya itu untuk nemenin anaknya yang di rumah karena saudaranya ini dia lagi sakit karena anaknya ini yang sebaya dengan si Rudi ini si Yudi ini nggak ada temennya gitu karena masih nunggu saudara-saudara yang lain untuk bisa nungguin di rumah sakit sama di rumah. Nah, singkat cerita si Yudi berangkat dari Purwakarta itu sekitar jam 10-an lah. 10-an setelah sampai di Bandung akhirnya si Yudi nelpon yaitu saudaranya, sebut aja Mbak Mimi, karena Mbak Mimi ini sama suaminya itu ada di rumah sakit karena Mbak Miminya yang lagi sakit kan. Akhirnya si Yudi ini nemenin lah yang namanya anaknya Mbak Mimi ya buat nemenin gitu karena Mbak Mimi punya anak cuma satu-satunya. Ketika Mbak Mimi di rumah sakit sama suaminya, Mbak Mimi juga nelpon ke saudaranya Mbak Mimi gitu, yang lain untuk datang ke rumah. Ketika itu si Yudi, sebut saja si anaknya ini namanya Ibrahim, sama Ibrahim mainlah di daerah-daerah Ciwok situ kan. Rahman main, si Yudi itu kepikiran bilang ke si Ibrahim, nanti kan yang lain pada datang di rumah, yang pasti rame dong. Tinggal di mana? Kayaknya kok nyewa di ke hotel aja deh tidurnya. Nyewa. Wah, tanya ibu aja deh atau tanya bapak. Kalau misalkan itu kan saya nggak tahu yang datang itu berapa orang gitu kan. Akhirnya nelpon ke suaminya Mbak Mimi ini. Ternyata benar, feelingnya dari Yudi itu benar banget. Dari keluarganya Mbak Mimi yang lain itu hampir pada datang di situ. Jadi nggak ada tempat untuk beristirahat atau tidur lah. Karena di ruang tamu pun udah ada, kamar pun ada. Akhirnya si Ibrahim sama si Yudi ini izin ke suaminya Mbak Mimi. Yudi di hotel aja deh. Kayak di rumah penuh kan nggak enak, nggak muat. Gak apa-apa di rumah aja biar ngumpul. Kalah nanti. Ya udah kalau kayak gitu si Ibrahim sudah temenin aja sama kamu jadinya di sana. Akhirnya mereka berdua tuh setelah dapat izin di situ ya Ibrahim sama Yudi ini cari hotel dekat-dekat situ gitu kan. Kebetulan juga hotelnya deket banget, ya nggak terlalu jauh lah ke rumah sakit itu.
Pas di situ dapat, ya hotelnya nggak mewah-mewah banget, sederhana lah, ya kelas-kelas ekonomi gitu. Nah kebetulan hotelnya ini ada sampai sekitar 5 lantai. Akhirnya si Yudi sama si Ibrahim ini nemuin ke tempat resepsionis, ngebooking, check in di situ kan. Ya mungkin cuma 2 hari katanya, 2 hari. Oh booking 2 hari. Setelah udah booking, si Yudi sama Ibrahim itu ke rumah sakit, nemuin, ngomong, ngobrol, ketemulah sama suaminya Mbak Mimi ini. Ah, udah dapat hotelnya di mana? Ini dekat-dekat sini kok, ternyata ada. Oh ya udah, kalau dekat makan bisa, kalau apa-apa bisa ke sini langsung. Iya katanya. Nah pas di situ akhirnya waktu itu sekitaran jam setengah 8 malam gitu kan. Mereka pun izin lagi, si Ibrahim izin ke bapaknya, Pak mau keluar dulu ya, katanya mau main sama si Yudi. Ya paling deket-deket sini doang, terus ntar kita pulang ke hotel. Di rumah udah ada si itu kan, udah pada datang semua di sana, paling besok nanti kesini katanya. Oh ya udah katanya, mainnya hati-hati jangan malam-malam ya Pak. Akhirnya bapaknya itu ngasih uang ke Ibrahim buat jajan, takutnya si Yudi itu pas-pasan kan. Akhirnya mereka main ke pusat kota Bandung, ya di Braga, ya di Dago, keliling aja. Nggak terasa waktu itu udah masuk sekitar jam setengah 11. Nah, setengah 11 akhirnya mereka pulang ke hotel. Maaf ya, hotelnya nggak bisa disebutin. Setelah itu masuk ke hotel dan ngambil kunci karena udah dipegang. Akhirnya mereka naik lift. Kebetulan mereka itu dapat di lantai 3. Akhirnya naik lift. Setelah di lift itu si Yudi sama si Ibrahim ini ngerasa kayak kok sepi gitu, kok kerasan nggak enak gitu. Akhirnya si Yudi bilang, Im, ini hotel kayaknya nggak enak banget. Ah, perasaan situ aja kali Yud. Enggak beneran. Ah udahlah, yang mendingan nanti istirahat aja, cuma buat istirahat. Lagian juga kan di rumah penuh, terus juga saya juga bosen di rumah terus, sekali-kali di hotel katanya. Oh ya udah, akhirnya bunyilah lift itu, ting, udah di lantai 3 dan pintu pun kebuka, seret. Nah, buka, mereka keluar dari pintu lift, nengok kiri kanan gitu kan, sepi banget. Tadi waktu di resepsionis itu dia milih-milih kamar itu, ya yang kosong cuma di lantai 3, yang lainnya udah penuh semua. Di lantai 3 pun cuman tinggal sisa 2 kamar lagi. Itu posisinya ada di pojok kiri. Di pojok kiri itu 2 kamar itu yang kosong. Akhirnya mereka ngambil ya paling pojok gitu kan. Ya di lantai 3 itu terus mereka ngelewatin lorong dari lift itu kan. Tiba-tiba si Ibrahim hidungnya itu netes darah. Sangkanya Ibrahim itu ya apa, meler gitu, kayak ingus. Karena posisi si Ibrahim itu juga emang lagi meler gitu kan, tadinya lagi pilek. Pas si Ibrahim lagi pegang, lah kok darah.
Si Yudi ngeliat, "Him, hidungmu kok berdarah?" "Iya Ting, nggak tahu. Padahal aku cuman pilek, mimisan tuh. Udah ini ntar ke itu aja langsung ke kamar mandi, yuk bersihin." Ketika mereka masih jalan di lorong gitu kan, mereka sempet ngelewatin di mana di sebelah kiri tengah-tengah dari lorong itu ya ada apa kak, toilet umum atau kamar mandi umum gitu kan. Tepatnya sih kayak toilet lah, toilet umum gitu kan. Mereka tuh ngelihat seperti ada perempuan yang baru masuk gitu, tapi cepet seret, mereka pas lewat udah gak ada. Tapi si Yudi itu bilang, "Itu tadi apaan ya, kok cepet banget?" "Gak tahu," kata si Ibrahim. "Ah udahlah, biarin aja, kita ke kamar." Ketika udah deketin kamar yang dituju, itu kan mentok di pintu kaca, kaca gede gitu kan. Jadi pantulan di kaca itu ke belakang tuh kelihatan jelas gitu kan. Karena pantulan dari lampu gitu kan. Ciudi dan Ibrahim itu juga sempat melihat di pantulan kaca itu ke belakang. Dari arah toilet tadi ada perempuan yang keluar dari situ. Rambutnya panjang kan segini. Itu wanginya itu kecium. Padahal jarak cuman ada 5 kamar lah. Dari toilet itu 5 kamar. Kecium wangi banget. Terus ininya putih gitu kan badannya. Semua putih. Mereka pun langsung nengok ke belakang. Itu perempuan cakep banget ya. Habis dari toilet tadi. Wangi lagi. Ah, kata si Yudi tuh. Ah kamu kan orang sini. Masih itu aja. Enggak, enggak. Baru lihat cewek kayak gitu putihnya. Kayak jadi cewek itu bener-bener kepancar auranya cantik gitu. Oriental banget. Akhirnya mereka tuh masuk. "Udah ayo bersihin dulu hidung kamu tuh, ngucur mulu." Gak kerasa bajunya si Ibrahim itu ya darah semua karena netes terus gitu kan. Nah, terus itu akhirnya si Ibrahim ke kamar mandi karena di situ pun ada wastafel kaca besar, terus sebelahnya WC dan shower gitu kan. Si Ibrahim itu ya lagi nyuci aja, nyuci hidungnya, ngebersihin, nggak bersih bersih. Ketika itu coba disumpel dulu deh pakai tisu. Akhirnya sumpel, setelah sumpel itu lumayan berhenti gitu, nggak ngucur. Nah, ada mampet, akhirnya dibersihin sisa-sisanya. Dan si Ibrahim itu ya buka baju, ganti baju di situ. Pas ganti baju langsung mandi si Ibrahim. Karena capek gitu kan, habis keliling-keliling air bersih. "Yuk gua mandi dulu ya." "Oh ya udah mandi." Si Yudi masih di kamar tidur gitu kan, sembari ngeliat TV, sembari ngeliat TV. Ketika itu si Yudi ngedenger di tembok itu suara gitu kan, tak 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 tak. Tadinya pelan, tapi Yudi makin ngedengerin gitu, karena dari tempat tidurnya Yudi itu nempel ke tembok itu ya di kamar sebelah gitu. Dan si Yudi itu nggak inget kalau kata resepsionis itu di kamar sebelahnya itu kosong, belum ada. Saking penasarannya si Yudi,
telinganya ini ditempelin lah ke tembok. Yang pas ditempelin ke tembok, yang kedengar itu bukan suara ketok-ketok di tembok lagi, tapi lebih suara perempuan yang ketawa. Hihihi. Si Yudi langsung kaget. Boh, anjir, apaan tuh? Akhirnya si Ibrahim itu keluar dari kamar mandi kan. Keluar dari kamar mandi. Apaan nih? Kayak orang kaget begitu. Ngapain? Tadi saya dengar suara di sini. Lo. Udah mandi aja dulu mandi. Capean kali tadi muter-muter. Iya kali ya. Akhirnya mandi si Yudi. Setelah si Yudi mandi, Ibrahim pun ngedenger di tembok itu suara tak tak rak rak. Akhirnya dengerin lagi. Setelah si Yudi keluar lagi dari kamar mandi, akhirnya mereka ngobrol gitu. Yud, bener, saya denger tadi temboknya kayak ada yang ketok-ketok gitu. Tuh kan, bener. Bukannya tadi resepsionis bilang nggak ada yang nempatin ya? Mungkin baru datang atau pas kita keluar tadi. Oh iya mungkin. Tapi anehnya suara perempuan ada itu suara apa sih itu kan mereka sering jadi ngobrol ngebahas tentang suara itu. Akhirnya udahlah jangan dipikirin. Pas di situ si Yudi sama si Ibrahim ini asik lagi nonton TV gitu. Kebetulan ada pertandingan bola. Dia lagi nonton bola, tiba-tiba menyium bau wangi yang kayak perempuan tadi di toilet umum itu keluar. Kok bau wangi ya? Iya, cium. Iya sih wangi kayak perempuan yang tadi itu. Apa sebelah itu perempuan tadi ya? Tapi kan dia arahnya tadi ke sana, ke arah kelip keluar. Nggak mungkin lah. Tapi baunya sama gitu. Akhirnya mereka penasaran. Buka pintu, kunci, plek. Buka pintu, krap. Nongol lah di pintu gitu kan. Nongol karena lorong kan sepi banget. Tapi di ujung lorong itu setelah lift ke sana, mereka itu ngelihat perempuan yang tadi itu lagi jalan ke arah mereka gitu. Jalan kan di situ lampunya lumayan terang tapi kondisinya sepi gitu, jadi kelihatan dari jauh tuh, oh itu perempuan tadi tuh arah ke sini. Iya, tiba-tiba pas di lift, dekat lift itu perempuan itu berhenti. Nah mereka berdua ini, si Yudi sama si Ibrahim tuh, dia mau turun kali, itu berhenti di dekat lift katanya. Pas berhenti itu perempuan itu ya diam aja begini sembari ngadep mereka gitu kan. Semakin mereka penasaran lihat, mana tiba-tiba tubuh wanita itu kayak kayang gitu muter sembari ngebuka mulutnya, wah gitu kan. Mereka pun langsung ketakutan kaget nutup pintu itu, tuh kunci, langsung lari ke tempat tidur. Mereka pakai selimut itu kan. Oh, apaannya tadi ya, kok perempuan itu bisa muter kayak gitu? Nggak tahu, itu hantu kali.
Nggak lama di situ akhirnya mereka nggak bisa tidur tuh sampai jam 12 lewat. Jam 12 akhirnya mereka udahlah kita tidur aja lah. Akhirnya mereka tidur. Keesokan harinya mereka bangun agak siangan, setengah 9 atau jam 9-an lah. Mereka bangun berterang gitu kan. Akhirnya buka jendela lihat ya pemandangan di pagi hari daerah Bandung gitu dengan kesejukannya, dengan aktivitas-aktivitas di sekitaran. Akhirnya si Yudi sama si Ibrahim itu ya ngopi, bikin kopi. Akhirnya jam 10 itu pergilah ke rumah sakit karena si Mbak Mimi itu operasi sekitaran jam 1. Datang ke situ nemuin Mbak Mimi, nemuin orang tuanya si Ibrahim. Gimana kamu tidurnya nyenyak gak? Yud, alhamdulillah nyenyak teh. Si Mbak Mimi itu bertanya ke si Yud, alhamdulillah nyenyak teh. Terus si Ibrahim suka usil gak? Enggak, kita cuma nonton bola terus ketiduran. Mereka itu nggak menceritain tentang kejadian itu. Wah ya udah kalau itu. Nanti teteh operasinya jam 1-an. Oh, akhirnya si Yudi bilang, semoga semuanya lancar ya teh. Sehat kembali. Ya makasih. Akhirnya si Ibrahim itu bilang, mah mau keluar dulu ya sama Yudi ya. Keluar jalan-jalan. Mumpung si Yudi di sini gitu kan. Ya udah, keluar aja nggak apa-apa, main-main sana. Akhirnya main. Mereka keluar. Ketika turun dari lift di rumah sakit, mereka pun melihat perempuan yang semalam itu lihat di hotel. Aneh. Pas-pasan gitu. Pas mau berhadapan kayak gini, jaraknya agak lumayan lah, berapa meter gitu kan. Si Yudi dan si Ibrahim sempat bertatap muka. Itu kan perempuan yang di hotel. Kok ada di sini? Nah, perempuan itu sempat senyum sama mereka itu. Seperti gitu. Senyum. Mereka pun berdua si Yudi sama si Ibrahim tetap senyum. Sampailah berlawanan arah lewat. Dengan khas bau wanginya itu. Lewatin. Akhirnya ya si Yudi dan si Ibrahim itu lewat udah beberapa langkah gitu kan, noleh ke belakang udah nggak ada perempuan itu. Pas di situ udahlah, jangan pikirin itu, ya udah kita keluar aja. Akhirnya keluar. Ya maaf teman-teman, kopi dulu ya. Setelah mereka keluar dari rumah sakit, mereka itu main ke Dagu, daerah Dago. Daerah Dago sempat istilahnya makan di sana, makan siang. Pokoknya keseharian mereka berdua ya di luaran. Udah agak malam pulang gitu kan. Tapi pas pas hari itu si Yudi setelah main dari Dago sama si Ibrahim sekitaran jam 8 malam itu sempat ke rumah sakit dulu. Sempat ke rumah sakit, kebetulan ketemu sama bapaknya Ibrahim itu di bawah, di lobi gitu kan.
oh mbak kenapa baru pulang jam segini ke sini gitu. Bukannya langsung ke hotel. Enggak, mau ke sini dulu. Lagian juga si teteh lagi istirahat. Nanya ke si Yudi itu kan, ngasih tahu ke si Yudi, udah mending kamu istirahat aja, balik ke hotel. Oh ya udahlah kak, katanya. Akhirnya si Yudi dan si Ibrahim itu balik lagi, karena si bapaknya Ibrahim ini kebetulan lagi pengen ngambil obat gitu kan ke apotek, karena apoteknya ada di bagian bawah buat buat istrinya gitu kan. Akhirnya pas mereka pergi dari hotel, mereka itu kan bawa motor gitu kan, nggak motor. Ketika di basement ngambil sepeda motor gitu kan, mereka dikejutkan lagi dengan sosok perempuan yang tadi sempat ketemu. Ada nggak, tapi dia jalan aja biasa. Mereka sempat bengong aja ngeliatin, sampailah pas belokan itu perempuan itu belok, nggak sampai nggak terlihat. Jadi mereka ngejalanin motor dan lewatnya pun situ juga. Ketika ngeliatin dia ya udah nggak ada gitu kan, nggak lama itu nggak ada. Dan di jalan pun mereka bilang, si Ibrahim sama si Yudi itu, kata Yudi, kayaknya kita diikutin deh sama itu perempuan. Suka ngaco aja kamu. Saut si Ibrahim ini di perjalanan naik motor. Udahlah, nggak usah berpikir macam-macam ah. Saya kan orang sini, udah biasa-biasa aja. Oh ya iya ya. Akhirnya mereka pun sampai di lobi hotel, terus ke parkiran, naruh motor, naiklah ke lift lagi. Ketika di lift, mereka mereka itu sempat berhenti liftnya di lantai 2 gitu kan. Mungkin ada yang naik masuk gitu. Karena di situ pas pintu dibuka, ting, pintu kebuka, tret, itu nggak ada orang. Sampai Yudi dan si Ibrahim sempat tengok keluar gitu kan, nggak ada orang kok, mencet. Wah, mungkin orangnya ini nggak jadi kali. Akhirnya nutup lagi. Ketika nutup lagi, ada yang mencet lagi, pintu itu kebuka lagi, teng, nggak ada orang juga. Akhirnya tutup lagi. Wah, ini hotel nggak beres kayaknya nih. Mereka itu di dalam lift ya bilang seperti itu kan, kayaknya nggak beres nih dalam hotel. Udahlah, nggak usah berpikir macam-macam, jangan bikin takut-takut aja, kata si Ibrahim seperti itu ke Yudi. Tadi bilang orang sini masih yang nggak ini, apalah ngomong kayak gitu terus. Udahlah, ayo udah pencet. Akhirnya lift itu naik, sampai di lantai 3 itu pintu itu kebuka. Di lantai 3 mereka pun keluar, sempat tengok ke arah kanan, sepi. Nggak tahu kenapa di hari kedua itu lorong itu perasaan agak gelap gitu kan. Biasanya kan terang gitu lampunya, ini agak gelap. Ketika mereka ngelewatin toilet yang ada di situ yang umum itu, sempet noleh ke situ, ternyata si perempuan itu lagi berdiri di pas depan depan mereka ngeliat, dan perempuan itu ngeliatin mereka sembari senyum dengan muka pucat gitu, tapi cantik, tapi muka pucat, nggak wajar kayak gitu.
Mereka ngeliat langsung lari, takut kan, buru-buru buka pintu kunci kan. Ayo cepetan nih, cepetan nih, cepetan, takut nanti dia lihat kesini lagi. Akhirnya mereka masuk. Udah mereka masuk, kunci, horden pun ditutup-tutupin gitu kan, trek, pintu kamar mandi tutup. Tapi sebelum itu kan mereka ke wastafel dulu, cuci muka udah tidur. Hari ini kita nggak usah begadang, kita tidur. Akhirnya mereka tuh coba untuk tidur gitu. Tapi di pikiran mereka berdua itu ya masih kebayang tentang tadi gitu. Sampai-sampai mereka melek lagi bangun, sampai ngobrol gitu kan. Ngobrol, itu perempuan siapa ya, ngikutin terus, kayak ketemu terus, kenapa gitu. Nggak lama itu kan kata si Ibrahim, nggak tahu, saya baru pertama kali kayak gini. Ya sama, saya juga di rumah sakit ketemu, di sini ketemu, tadi di parkiran rumah sakit ketemu juga. Mau apa dia ya? Gak tau lah, udahlah kita doa-doa aja. Akhirnya mereka tuh berdoa bareng-bareng gitu kan. Sampailah eh, pagi itu nggak terjadi apa-apa gitu kan, normal-normal. Cuman ketemu tadi pas di toilet. Nah, pagi sekitaran jam 7 mereka itu udah pada bangun. Bangun-bangun, terus si Ibrahim telepon bapaknya. Nah, si Yudi itu langsung ke kamar mandi, mandi. Si Ibrahim itu ngobrol lah sama bapaknya. Nggak tahu ngobrol apa gitu kan. Setelah ya di keluar dari kamar mandi, si Yudi keluar dari kamar mandi, ya kata papa suruh ke rumah sakit. Tapi aku mandi dulu ya. Ya udah sana mandi, kata si Yudi itu. Kayak si Ibrahim yang mandi. Setelah si Ibrahim lagi mandi dan si Yudi lagi pakai baju gitu kan, pakai parfum, semprot. Yudi nyium bau seperti bangkai gitu. Jadi satu ruangan kamar itu kayak bau bangkai gitu. Tutup, sampai tutup hidung. Cepetan nih mandinya. Ya ini bentar lagi, si Yudi itu teriak. Nggak lama si Ibrahim keluar dari kamar mandi. Kenapa sih buru-buru amat? Ayo cepetan, nggak enak nih. Nggak enak apa, kan tadi saya udah bilang ke bapak juga. Iya tapi ayo cepetan pakai baju. Karena si Yudi itu nggak nyeritain kalau dia bau itu. Pas si Ibrahim udah selesai pakai baju rapi, kamu tadi emang gak nyium bau? Bau apaan? Orang habis mandi ya bau wangi lah. Bukan, jadi aku menyium bau seperti bangke. Bangke dari mana kamu tuh? Dah pagi-pagi udah ngigo, enggak. Akhirnya mereka turun dari lift langsung ke parkiran, ngambil motor dan ke rumah sakit. Di rumah sakit mereka pun bertemu semua dengan keluarga di situ, karena Mbak Mimi itu udah selesai operasinya dan udah bisa dijenguk gitu kan. Kumpul di situ. Alhamdulillah si Mbak Mimi itu ya lancar operasinya. Di situ pada ngobrol-ngobrol. Setelah ngobrol-ngobrol, akhirnya saudara-saudaranya dari Mbak Mimi itu pulangnya tuh nggak hari ini. Jadi kan mungkin 2 hari atau 3 hari, ternyata kan 3 hari gitu. Ya, terpaksa mereka itu nginep lagi di hotel semalaman lagi gitu kan. Terus semalaman. Nah, setelah ngobrol-ngobrol di situ, nah kita nambah lagi nih semalam di sana.
Ya udah nanti kita bilang ke resepsionisnya aja. Ntar keluar dari hotelnya besok pagi gitu. Nah, ya udah. Akhirnya ya udah kita mau kemana nih? Akhirnya mereka jalan lah ke Ciwok, terus ke Paris Panjava gitu kan. Ya biasalah anak muda nih jalan-jalan terus udah capek. Singkat cerita, setelah mereka pada jalan-jalan terus, mereka langsung ke rumah sakit. Kebetulan di rumah sakit pas maghrib ya. Pas maghrib dia ke rumah sakit ngobrol-ngobrol gini. Akhirnya si saudara-saudara yang lain itu mutusin untuk pulang sebagian, dan yang sebagian ada 2 orang itu saudaranya itu ya di rumah sakit nemenin gantiin suaminya si Mbak Mimi ini. Nah, suaminya Mbak Mimi ini pulang dulu ke rumah gitu kan. Akhirnya di situ ngobrol-ngobrol sampai jam 9. Ketika jam 9 malam si Yudi sama Ibrahim itu izin, teh balik lagi ya, capek nih, ngantuk nih, mau ke hotel lagi balik. Oh ya udah, lu temenin Yudi lagi. Iya mah, akhirnya temenin pergi. Nah, di lobi rumah sakit si Yudi dan si Ibrahim itu sempat ngelihat perempuan itu lagi, tapi perempuan itu nggak ngelihat dia gitu, di arah kejauhan. Si Yudi itu bilang, men, itu perempuan yang itu kan, yang kita lihat. Mana itu yang di pojok sana. Oh iya, ayo cepetan. Akhirnya mereka cepetan langsung ke parkiran, ngambil motor, pulang di hotel. Udah nyampe hotel, dia ke resepsionis mereka itu kan, Mbak, saya mau ini, saya semalam lagi nih, besok pagi baru check-outnya. Oh ya udah nggak apa-apa mas, jadi nambah berapa mbak ya, sekian. Akhirnya mereka bayar karena besok paginya langsung. Mbak sekarang nggak pagi lagi aja, mas sekarang aja biar nanti pagi kan saya tinggal kasih kunci aja. Oh ya udah. Akhirnya mereka bayar, naik di lorong. Mau naik ke lift itu, mereka berdua itu tepatnya jam 8. Jam 8 itu kecium bau yang namanya bangke, yang dulu yang tadinya di kamar, waktu paginya di kamar itu bau bangke, kecium dari situ. Sampai mereka itu naik lift pun masih kecium. Harusnya kan ada AC, itu kan baunya hilang gitu kan. Ketika naik udah di lantai 3, mereka pun keluar dari lantai 3, ngeliat perempuan itu ada di depan pintu kamar mereka. Karena mentok kan, itu kaca, mereka ngadepin ke sini. Ketika itu emang kondisinya apa ya, di lorong itu sepi banget, nggak ada yang ada suara orang ngobrol kah atau apa kan, emang sepi. Pas di situ si Yudi itu bengong sama si Ibrahim, sembari gemeter gitu kan. Him, itu perempuan itu ada di sana, depan kamar kita, gimana? Nggak tahu nih. Tiba-tiba perempuan itu yang tadinya ngadepin si Yudi sama Ibrahim tiba-tiba balik badan gitu kan, ngebalikin. Pas ngebalikin langsung seperti kayang gitu, tapi rambutnya itu jatuh ke sini dan terlihat ada taring gitu kan. Ada taring, terus jalan pelan-pelan, awalnya pelan-pelan sembari kayang gitu kan.
Mereka berdua itu ketakutan minta ampun sampai mencet lift lagi. Mencet lift nggak kebuka-buka. Ketika udah mau deket, mereka saking ketakutannya teriak-teriak, lift itu kebuka. Masuk langsung ditutup. Turun ke bawah langsung. Resepsionis pun sempet ini gitu kan sama satpam di situ tuh. Ada apa? Ada apa? Enggak. Mbak, nanti saya titip dulu ya barang-barang. Kunci, tapi kunci itu masih dibawa sama si Yudi itu di kantong. Dan langsung ke parkiran ngambil motor, langsung ke rumah sakit. Nyeritain ke bapaknya itu, gini begini. Akhirnya mereka tidur di situ di rumah sakit. Ya itulah teman-teman, sedikit cerita kisah horor dari Yudi yang dari Purwakarta yang sempat main ke Bandung. Buat teman-teman yang udah nge-like, udah komen, udah nge-share, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga kedepannya saya bisa menyuguhkan cerita-cerita yang lainnya yang horor gitu kan. Maaf kalau bila ada pengulangan kata atau kalimat yang salah pengucapan nama gitu kan. Karena saya pun masih belajar dan masih pemula. Sekian ceritanya, dan saya Safruddin Alayubi. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.